Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini untuk merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, pembacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelum itu, mari kita kembali bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur pada malam hari ini Tuhan, atas pertolongan pimpinan Tuhan pada jam malam hari ini Tuhan, dan sehingga kami kembali diberikan waktu kesempatan untuk ya Tuhan merenungkan bagian firman-Mu Tuhan pada malam hari Tuhan. Tolong kami semua, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga tolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan setiap mereka yang ikut bersama-sama untuk mendengarkan renungan malam pada malam hari ini Tuhan, supaya kami diterangi dan lebih lagi Tuhan mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan jam malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat malam hari ini kita di tanggal 5 Juni 2020 ini, maka kita sudah sampai di perjanjian baru, yaitu Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-25. Di dalam bagian Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 25 ini, maka di perikop yang dibagikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama dari ayat 1 sampai yang ke-11, yaitu tentang perikop tentang Ananias dan Safira. Berikutnya ayat 12 sampai 16 itu tentang tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh rasul-rasul, ya, mengadakan banyak tanda di antara orang banyak, dan bagaimana juga mereka selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Baru sesudah itu imam besar di ayat 17 sampai 25, imam besar dan pengikutnya mazhab Saduki bertindak segera mengambil tindakan karena mereka sangat iri hati, kata firman Tuhan, dan mereka dimasukkan dalam penjara, tapi sudah itu dilepaskan dari penjara. Pada malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari saat malam hari ini, yaitu tentang kisah Ananias dan Safira. Ya, saya yakin kita sudah banyak kali mendengar bagian ini, bagaimana kisah yang dicatat di dalam firman Tuhan oleh penulis kisah para rasul ini, yaitu Lukas, yang mencatat, yang mengangkat tentang kisah Ananias dan Safira. Ya, mari kita akan baca di pasal 5. Kita akan baca ayat ambil dari ayat pertama sampai yang ke-6. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Orang yang terkasih, pada bagian ini kita melihat ada seorang yang lain. Saudara, kita tahu bahwa ketika jemaat itu mulai bertambah banyak, pada saat itu jumlah mereka mulai bertambah banyak, maka di situ bagaimana kata firman Tuhan, kumpulan orang yang banyak ini mereka selalu dalam persekutuan yang erat. Bahkan di situ di ayat yang sebelumnya juga kata firman Tuhan, di antara jemaat itu sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan, ya, di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi ada begitu banyak orang yang bagaimana mereka menjual apa yang menjadi miliknya, ya. Tentunya untuk apa nih di sini katakan firman Tuhan, untuk dibawa kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul tersebut akan mendistribusikan hasil penjualan itu kepada jemaat yang memerlukan, ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan
kaki rasul-rasul. Nah, demikian juga kata firman Tuhan bahwa dengan seorang yang Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, ia menjual ladang miliknya. Jadi ada begitu banyak orang pada saat itu yang ketika mereka melihat perkembangan pelayanan, perkembangan jemaat, dan pada saat yang berkembang juga, jemaat yang berkembang dalam jumlah yang sedemikian banyak, bertambah banyak, dan pada saat itu juga saudara-saudaraku, ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh jemaat pada saat itu. Ya, untuk mereka mencukupi kebutuhan mereka. Dan ada beberapa orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk mulai menjual apa yang ada pada mereka, untuk memberkati, menjadi berkat ya bagi sesama mereka. Demikian juga kata firman Tuhan dengan Yusuf. Nah, tetapi begitu kita masuk pada pasal yang kelima ayat yang pertama, ada seorang yang lain yang bernama Ananias. Seolah-olah firman Tuhan ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada seorang yang lain, ini artinya ada seorang yang berbeda ya, yang disebutkan di atas itu. Ya, bahwa ada seorang yang Ananias, yang bernama Ananias dan istrinya Safira. Jadi seorang yang lain menunjukkan bahwa orang ini disorot oleh firman Tuhan karena ternyata orang yang terkasih, kalau kita lihat memang ini punya tujuan dan maksud yang berbeda. Ya, bukan seperti tujuan dan maksud yang dilakukan oleh misalnya Barnabas dan juga mereka yang lainnya. Mereka menjual harta mereka untuk dibagi-bagikan. Tetapi ada seorang yang lain. Ini kata firman Tuhan ini ingin menunjukkan bahwa ini ada pribadi yang berbeda dari yang disebutkan di atas. Ya, dari disebutkan bahwa tujuannya berbeda, motivasinya berbeda. Kalau dalam terjemahan Inggris juga dari King James ya dikatakan di situ, but a certain man named Ananias. Tetapi ya di situ dimulai dengan kata tetapi. Ya, tetapi itu artinya itu untuk mengkontraskan ya bahwa di atas ini orang-orang di ayat sebelumnya ya Barnabas dan mereka juga yang menjual harta milik mereka itu betul-betul dengan satu tujuan, yaitu bahwa apa yang mereka punya oleh gerakan Roh Kudus mereka ingin menjual, dan sesudah itu mereka bagi-bagikan kasih pada rasul-rasul, dan rasul-rasul mendistribusikan ya hasil penjualan tersebut kepada jemaat yang ada pada saat itu yang membutuhkan ya. Tetapi kata firman Tuhan, di sini ada seorang yang berbeda ya, yang disorot oleh firman Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, bahwa orang ini kata firman Tuhan ini, dan kalau kita melihat memang dia juga ia menjual ya hartanya ya. Tetapi kata firman Tuhan, kita baca kata firman berikutnya, tetapi ternyata bahwa kalau kita melihat mendapati kenapa akhirnya sampai dikatakan oleh firman Tuhan di situ bahwa akhirnya mereka ini mati seketika ya, karena mereka mempunyai motivasi yang berbeda, tujuan yang berbeda ya. Dengan banyaknya jumlah jemaat jiwa yang ada pada saat itu, maka orang juga ini ketika mereka datang memberikan apa yang mereka punya dengan tujuan yang berbeda ya, dengan maksud yang ingin mencari popularitas, ingin mencari nama ya. Dan itulah yang disorot oleh firman Tuhan. Jadi seorang yang lain menunjukkan bahwa dia mempunyai motivasi yang berbeda, ingin mencari nama supaya dipuji ya, hatinya tidak lurus di hadapan Tuhan ya. Ya saudara, kalau kita lihat juga misalnya ada contoh bagian yang lain seperti di bagian firman Tuhan. Kita tahu saudaraku yang terkasih, suatu ketika Musa itu mengutus 12 pengintai ya ke tanah Kanaan, dan mereka pergi mengintai tanah tersebut, tanah Kanaan tersebut. Dan ketika mereka minta ke tanah Kanaan, mereka datang dengan membawa laporan yang berbeda. 10 orang memberikan laporan yang melemahkan semangat orang Israel untuk masuk ke sana ya, karena mereka melihat bahwa tanah tersebut, orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang raksasa dan kita tidak akan mungkin mengalahkan mereka ya. Dan itu membuat orang Israel mereka memberontak terhadap Musa. Tapi kata firman Tuhan di situ dikatakan, tetapi Alkitab mengatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya ya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Berbeda dengan Kaleb, lain jiwa yang ada padanya ya, dia berbeda dengan 10 orang pengintai itu. Dia dengan Yosua berbeda.
ketika dia melihat tantangan, maka itu tidak membuat nyalinya menjadi ciut. Tetapi justru dia melihat bahwa Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk masuk ke sana. Ya, untuk menduduki tanah tersebut. Sekalipun penduduk di sana adalah orang-orang dari keturunan raksasa. Tapi oleh pertolongan Tuhan, kita dimampukan. Itulah yang terjadi. Dan kalau kita melihat di sini, aku terkasih, mau kita ingin katakan lagi sekali lagi bahwa jumlah jemaat pada saat itu sudah bertambah banyak. Dan mereka disegani oleh begitu banyak orang. Dihormati oleh begitu banyak orang. Jadi sudah begitu terkenal sekali. Dan orang yang datang ini dengan motivasi yang berbeda-beda. Ya, kita saya katakan, ingin mencari nama, ya, supaya dipuji. Hatinya tidak lurus di hadapan Tuhan. Nah, sehingga ternyata apa yang terjadi, kita perhatikan bacaan firman Tuhan ini, ya. Dengan setahu istrinya ia menang. Ketika mereka sudah menjual hasil mereka, kata firman Tuhan, hasilnya ternyata mereka tidak memberikan sepenuhnya. Mereka menahan, ya, hasil daripada penjualan itu. Dan kata firman Tuhan, ya, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Aku terkasih, saya ingin bacakan dan sedikit sampaikan beberapa yang disampaikan ya dari ini, bahwa apa dosa Ananias dan Safira. Ya, dari Matthew Henry komentari mengatakan bahwa mereka sangat ingin dianggap murid yang unggul dan paling utama. Jadi motivasinya berbeda. Mereka ingin menjual ini bukan motivasi untuk yang ini, tapi motivasi yang berbeda, dianggap unggul dan paling utama, ya. Dan berikutnya juga bahwa tamak terhadap kekayaan. Ketika hasil penjualan tanah itu, ya, mereka sudah jual, dan ketika mereka melihat harta tersebut, sekarang artinya menjadi lain. Tamak terhadap kekayaan. Ya, Alkitab mengatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh memburu uanglah sebagian orang telah jatuh ke dalam berbagai-bagai nafsu yang mencelakakan. Dan inilah yang terjadi kepada Ananias dan Safira. Ya, ketika mereka menjual dan melihat hasil itu sudah begitu banyak, dan ternyata mereka memiliki motivasi yang berbeda sekarang. Ya, dikuasai oleh ketamakan. Dan akibat dari dikuasai ketamakan itu, sekarang apa yang mereka katakan itu, apa yang sudah mereka janji tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, yang ketiga, bahwa mereka bermaksud menipu para rasul dan membuat mereka percaya bahwa mereka membawa seluruh uang hasil penjualan, padahal sesungguhnya hanya sebagian. Ya. Jadi mereka ingin bermaksud menipu para rasul. Dan akhirnya kata firman Tuhan itu bahwa engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Roh Kudus. Ya, pada saat itu, ya, Rasul Petrus dalam urapan Tuhan. Nah, lagi di dalam Alkitab penuntun juga, ya, di bagian itu dia mengatakan begini, supaya mendapat nama dan ketenaran, Ananias dan Safira berdusta kepada gereja tentang pemberian mereka. Allah memandang dusta ini sebagai pelanggaran berat terhadap Roh Kudus. Kematian mereka berdua dimaksudkan sebagai tanda dari sikap Allah terhadap hati yang suka menipu di antara mereka yang mengaku pernah lahir kembali dan dipenuhi dengan Roh. Ya. Jadi perbuatan mereka ini adalah menipu, ya, daripada Roh Kudus, sehingga yang terjadi, aku yang terkasih, mereka mati juga pada saat itu. Ya, mereka membawa sesudah mereka hasilnya itu mereka membawa, meletakkan di kaki rasul-rasul, ya. Tapi justru dikuasai dengan ketamakan, dan apa yang terjadi? Mereka mencoba mendustai para rasul, tapi kata firman Tuhan juga perbuatan mereka itu sebagai dusta terhadap Roh Kudus. Nah, malam hari ini apa yang kita bisa renungkan dari pembacaan firman Tuhan ini? Saudaraku yang terkasih, jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan kita semuanya. Kalau saudara dan saya, ya, memberi kepada pekerjaan Tuhan, ya, kita tahu atau mari taruh kita bukan untuk satu maksud yang lain, bukan dengan satu tujuan untuk apa? Motivasi yang lain, ketenaran, nama, popularitas, supaya mendapat pujian, tapi semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati saudara, ya, mengangkat kita dan berkati, dan saudara ketika diberikan kesempatan untuk memberikan apa yang ada pada kita, memberikan, saudaraku, mari kita berkata dan taruh dalam hidupan kita bahwa semata-mata saya memberi ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk sesuatu maksud yang lainnya. Bukan untuk mendapat pujian. Bukan untuk mendapat sanjungan dari manusia. Ya, tetapi biar semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk
kebesaran bagi nama Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudaraku yang berikutnya, saudaraku, jangan sampai kita ini dikuasai dengan ketamakan akan harta dunia. Ya, karena saudaraku, karena harta dunia ini bisa membuat hati seorang menjadi berbeda. Alkitab mengatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh memburu uanglah sebagian orang telah jatuh ke dalam berbagai-bagai ini. Saudaraku terkasih, harta di dunia ini semuanya sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal. Pada waktu Tuhan datang memanggil setiap kehidupan kita, maka tidak ada satupun yang kita bawa. Sebab itu saudaraku yang terkasih, Alkitab juga mengatakan, dalam Yohanes mengatakan bahwa, saudaraku, janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang tersebut. Sebab semua yang ada dalam dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Dan dunia ini sedang lenyap oleh karena keinginannya. Ya, yaitu mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mencintai akan harta, akan harta duniawi. Memang kita masih hidup dalam dunia ini. Kita masih butuh semuanya itu. Tetapi bagaimana supaya kita tidak dikuasai cinta terhadap uang, itu sangat penting terhadap harta dunia ini. Saudaraku yang terkasih, karena saudaraku semua ini akan berlalu. Semua ini sementara saja. Karena itu saudaraku yang terkasih, setiap malam ini firman Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita. Kita belajar saudaraku yang terkasih, manakala Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk memberi dengan apa yang ada pada kita, bukan untuk suatu motivasi yang lainnya. Bahkan saya katakan bahwa tanpa pemberian Ananias dan Safira pun, gereja, pekerjaan Tuhan akan tetap berjalan pada saat itu. Pekerjaan, apa yang dilakukan oleh para rasul, jemaat mula-mula akan tetap berjalan pada saat itu, tanpa apa yang Ananias dan Safira lakukan. Kenapa? Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah ladang Tuhan sendiri, dan Tuhan yang akan menolong pekerjaannya. Tanpa mereka memberi sekalipun, Tuhan bisa pakai yang lainnya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk terus menyokong pekerjaannya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, demikian juga setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Saudaraku terkasih, kalau kita diberi kesempatan untuk memberi, saudaraku terkasih, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terkasih, bukan untuk satu maksud yang lain. Kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kepujian bagi nama Tuhan. Karena tanpa pemberian kita pun sebenarnya pekerjaan Tuhan akan tetap jalan. Karena Tuhan akan memakai berbagai macam cara. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk terus meneruskan pelayanan pekerjaannya. Dan yang terakhir yang kita lihat saudaraku yang terkasih, pentingnya memiliki sifat kejujuran. Jika ya, katakannya, dan jika tidak, katakan tidak. Kata firman Tuhan, apa yang lebih daripada itu adalah dosa. Sama kata dan sama perbuatan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita malam hari ini. Biar firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari, saudara-saudaraku, membawa perlindungan bagi setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Supaya dalam setiap langkah kita, kehidupan kita ini terus berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih malam hari ini ya Tuhan. Kami sudah kembali belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami bisa renungkan, pelajari saat malam hari ini, Roh Kudus memberkati kehidupan kami ya Tuhan, memberikan ya Tuhan penerangan lebih jauh ya Tuhan. Bahkan Tuhan kehidupan kami ini Tuhan, ketika diberikan anugerah kesempatan ya Tuhan, untuk memberi apa yang ada pada kami Tuhan. Semata-mata hanya dengan sebuah tujuan, motivasi ya Tuhan. Bukan untuk kepujian ya Tuhan, untuk mencari nama kami. Tetapi semata-mata untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur, berterima kasih buat semuanya Tuhan. Dan kami berdoa juga terus Tuhan, seluruh umat-Mu pada hari ini Tuhan. Biar terus ya Tuhan, menjadi orang-orang ketika apa yang dikatakan, ketika ya katakan ya, dan tidak katakan tidak. Artinya memiliki kejujuran ya Tuhan dalam langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami syukur kepadamu ya Tuhan. Pakai hidup ini terus menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya, dan shalom. Selamat malam.